Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Alwan, NIM 12209193014, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 5A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagian subbab saya, yaitu tentang penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengertian penyimpangan sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Yang ketiga, faktor-faktor penyimpangan sosial. Keempat, ciri-ciri penyimpangan sosial. Kelima, sebab-sebab penyimpangan sosial. Keenam, pengertian pengendalian sosial. Oke, langsung saja, mari kita simak tayangan selanjutnya. Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial yang ada dalam keluarga dan masyarakat, yang menyebabkan pudarnya ikatan atau solidaritas kelompok. Hal tersebut menyimpang dapat dikatakan melanggar, sedangkan sosial adalah individu terhadap lingkungan masyarakat. Jadi, penyimpangan sosial yaitu melanggar aturan norma yang ada dalam masyarakat menurut para ahli, yaitu menurut James W. van der Zanden mengatakan penyimpangan perilaku merupakan perilaku oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Selanjutnya, menurut para ahli, Robert M. Z. Lawang menjelaskan perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem. Dalam bermasyarakat, kita sering menemukan suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang mulai tidak patuh pada aturan, tata tertib, dan mengabaikan nilai dan norma. Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Perilaku yang menyimpang mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran tersebut terjadi karena seseorang individu atau kelompok tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Hal tersebut menyebabkan individu atau kelompok terjerumus ke dalam pola perilaku yang menyimpang. Dari hal tersebut terjadilah penyimpangan sosial dalam kehidupan. Sadar atau tidak sadar, sebagian dari kita pernah mengalaminya atau melakukannya. Besar atau kecil perilaku yang dilakukan tersebut tentu berakibat terganggunya kehidupan dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan tersebut adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Bentuk-bentuk ini terdapat dua macam, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder.
penyimpangan yang dilakukan seseorang, akan tetapi si pelaku masih diterima masyarakat. Penyimpangan tersebut bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang, masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya, menunggak iuran listrik, menunggak membayar bank. Kemudian penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan berupa perbuatan dilakukan seseorang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Dalam masyarakat banyak dikenal yaitu perilaku menyimpang kategori kejahatan atau tindakan kriminal. Kemudian penyimpangan seksual, lalu penyimpangan dalam bentuk pemakaian atau konsumsi berlebihan seperti minuman keras, dan keempat, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup lain dari biasanya. Selanjutnya, faktor-faktor penyimpangan sosial, yaitu menurut para ahli, James W. van der Zanden mengatakan, yaitu yang pertama terdapat longgar atau tidaknya nilai dan norma. Mengatakan norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma nilai sosial masyarakat yang lain. Misalnya kumpul kebo di Indonesia dianggap penyimpangan, sedangkan di masyarakat barat hal yang biasa dan hal yang wajar. Sosialisasi yang tidak sempurna mengatakan di masyarakat ada seorang pemimpin yang idealnya bertindak sebagai anutan atau pedoman atau menjadi teladan, tetap kadangkala yang terjadi pemimpin justru memberi contoh yang tidak benar. Misalnya melakukan KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, hal tersebut karena masyarakat mentolerir tindakan tersebut, maka terjadilah tindakan perilaku menyimpang. Sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Dalam suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan atau pada umumnya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh, masalah etika dan estetika kurang diperhatikan, karena umumnya mereka sibuk dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau makanan. Sering cekcok, kemudian mengeluarkan kata-kata kotor, buang sampah sembarangan. Nah, hal tersebut masyarakat umum dianggap perilaku menyimpang. Selanjutnya, menurut para ahli, ada faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis. Yang pertama, faktor biologis. Misalnya, orang yang lahir sebagai pencopet atau pembangkang. Berdasarkan ciri-ciri tertentu, orang bisa diidentifikasi menjadi penjahat atau tidak. Ciri-ciri fisik tersebut antara lain bentuk muka, kedua alis yang menyambung menjadi satu, dan sebagainya. Yang selanjutnya beliau mengatakan psikologis, mengatakan sebab terjadinya penyimpangan ada kaitannya dengan kepribadian retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Dapat juga karena pengalaman traumatis yang dialami seseorang. Selanjutnya beliau mengatakan sosiologis, menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat. Pengertian pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial dapat diartikan sebagai alat atau cara
yang mengatur perilaku seseorang atau anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Melalui pengendalian sosial, dapat mengontrol sosial atau mengontrol individu masyarakat. Hal tersebut, individu atau masyarakat dianjurkan atau dipaksa untuk berperilaku sesuai kebiasaan ataupun nilai dan norma dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan dari saya, jika ada kurangnya dalam penyampaian materi atau ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.